Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Pagi hari ini kembali kita pada kontekstual Bible Reading. Kita sudah masuk ke dalam bacaan Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai yang ke-18. Keluaran 31, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dengan segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholia bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah kurban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ya, terima kasih. Di dalam Keluaran pasal 30 kita melihat bagaimana Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan juga peraturan dan cara-cara mengenai mezbah dan juga kemah pertemuan. Kita sampai ke pasal 31 ini, Tuhan di ayat 1 sampai dengan yang ke-11 itu berbicara tentang para pekerja atau orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membuat segala perlengkapan di kemah pertemuan. Lalu bagian yang kedua ayat 12 sampai dengan 17 itu bagaimana Allah mengulang kembali tentang pentingnya memelihara hari Sabat. Kemudian di ayat yang ke-18 di situ sebelum perpisahan Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa. Nah, saudara, kita melihat di dalam pasal 31 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 kita melihat Tuhan berfirman kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Nah, kalau kita lihat di sini dipenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, di situ dikatakan ya keahlian itu skill ya, dan juga pengertian itu
ability dan juga pengetahuan itu knowledge ya, jadi lebih jelas. Di sini kita melihat juga kalau di bahasa Indonesia segala macam pekerjaan diterjemahkan craft ya, atau kerajinan. Jadi ini berkaitan dengan keterampilan tentang kerajinan yang akan memperlengkapi barang-barang yang ada di kemah pertemuan. Nah, ayat 4 dikatakan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Jadi saudara, kita melihat di kemah pertemuan barang-barang yang ada itu terdiri dari emas ya, dari perak dan dari tembaga ya, barang-barang yang bernilai mulia. Dan di situ tujuannya Tuhan untuk mengasah batu permata, mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ya, jadi mendesain segala, di sini dikatakan to make artistic design, jadi desain yang artistik ya, yang bernilai seni tinggi ya. Nah, kita melihat bahwa Tuhan bukan hanya menunjuk Bezalel, tapi juga memberikan seorang partner kerja di dalam membuat barang-barang yang dipakai di dalam kemah pertemuan, yaitu di ayat yang ke-6, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam setiap hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepada mereka. Di sini Tuhan memberikan perintah apa saja supaya di kemah, untuk membuat kemah pertemuan, tabut untuk Tuhan, tabut hukum, tutup pendamaian, ya, meja dan perkakasnya, kandil dari emas murni, dari segala perkakasnya. Jadi secara rinci Tuhan sudah memberikan kriteria barang-barang yang ada di kemah pertemuan. Kemudian di situ dikatakan juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Jadi komplit sekali, sempurna sekali, terinci sekali, dan dari barang-barang yang bernilai seni tinggi, bernilai mahal ya. Dan kita lihat juga mereka diberi tugas untuk membuat pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun dan anak-anaknya, maupun juga untuk memegang jabatan iman. Kemudian ayat 11, ya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, ya, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu haruslah mereka membuatnya. Jadi Tuhan itu sudah mendesain luar biasa, dan Tuhan mengaruniakan kepada orang-orang yang akan bekerja di dalam memperlengkapi benda-benda di kemah pertemuan itu dengan Roh Allah, ya, Roh Allah yang memberikan kepada mereka ya keterampilan, kemampuan, kemudian juga pengetahuan. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-11, ya, di sini kembali saya singkat, Allah menunjukkan Bezalel dan Aholiab untuk menjadi tim kerja bagi pekerjaan rumah Tuhan. Kemudian dipenuhi dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan juga pengetahuan dalam segala macam keterampilan. Kita juga lihat bahwa mereka juga bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi aturan mainnya berlaku untuk mereka. Mereka tidak boleh melakukan yang tidak disuruh oleh Tuhan. Nah, yang kedua, bagian kedua kita melihat di ayat yang ke-12 sampai 17, Tuhan kembali mengulang tentang pentingnya memelihara hari Sabat, ya. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu
mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi tujuannya di dalam hari Sabat, di situ dikatakan hari Sabat itu hari apa? Di ayat 17 dijelaskan, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi hari perhentian yang kudus, ya, tidak melakukan aktivitas, tapi supaya mengingat Tuhan di hari Sabat itu, memuliakan Tuhan, sehingga hari Sabat itu menjadi hari yang ditetapkan, diulang, karena itu penting, ya. Saya pikir ini hal yang penting juga, ya, secara kontekstual saat ini tidak harus hari Sabat itu hari Minggu, tapi perlu meluangkan waktu dari 7 hari yang Tuhan ciptakan untuk kita, memberikan 1 hari, ya, perhentian. Bisa hari, mungkin bagi hamba-hamba Tuhan yang sibuk di hari Minggu, hari Senin, hari perhentian, hari Sabat, hari untuk memuliakan Tuhan, untuk mengingat kebesaran Tuhan, mengingat bahwa Dia adalah Allah pencipta yang sudah menciptakan segalanya. Nah, ini perlu keseimbangan, bekerja itu penting, ya. Setiap hari, 7 hari kita, 6 hari kita bekerja, 1 hari untuk hari Sabat. Waktu itu kami kuliah sama-sama, saudara, dan kita melihat bahwa, ya, waktu itu saya ingat suami saya, Mas T, itu cuci mobil karena kotor sekali. Nah, waktu itu diingatkan oleh Pak Hid, ini hari Sabat, jangan cuci mobil. Ternyata itu penting, saudara, ya. Dan kami sejak itu mengadakan hari Sabat, ya, supaya kita boleh melihat kebaikan Tuhan, beristirahat dari jerih lelah, dan memuliakan Tuhan. Jadi perlu, memang konteksnya untuk saat ini itu tergantung dari saudara-saudara masing-masing bagaimana mempraktekkan hari Sabat itu. Yang penting adalah di hari Sabat itu kita memuliakan Tuhan, kita pelihara hari Sabat, karena hari Sabat adalah hari perhentian Tuhan yang kudus, yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan. Nah, jadi kita melihat di ayat 12 sampai 17 diingatkan peringatan untuk mengkuduskan hari Sabat. Ya, Sabat itu hari kudus, tidak bekerja. Hari ketujuh, ya, hukumnya bagi bangsa Israel itu wajib. Tapi saya pikir itu hal yang baik juga, ya, alkitabiah jelas, karena, ya, dengan kondisi kita saat ini, ya, banyak orang yang sudah melupakan untuk memelihara hari Sabat dan berlaku turun-temurun. Bagaimana kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita ini untuk menghormati hari Sabat, memelihara hari Sabat Tuhan, hari yang kudus, dan mengingat Allah kita adalah Allah pencipta. Dia Allah pencipta yang bekerja selama 6 hari, tapi pada hari yang ketujuh Dia berhenti beristirahat dari segala jerih lelah, dari segala pekerjaan, dari segala penciptaan. Nah, konsekuensinya itu jelas dikatakan di ayat 14 dan 15, yaitu bahwa bila bangsa Israel melanggar, hukumnya itu mati, yaitu strict sekali. Dan tujuannya adalah, ya, memuliakan Tuhan dan mengakui Dialah pencipta, Dialah Elohim, Allah yang menciptakan, sehingga perlu mengkuduskan hari. Memang semua hari itu baik, tetapi kita juga perlu untuk mengingat dan untuk memelihara hari Sabat. Lalu yang ayat yang ke-18 di situ dikatakan Musa menerima 2 loh batu. Sebelum Musa berpisah dengan Allah, Musa mendapat 2 loh batu yang merupakan itu tulisan dari jari Allah. Jadi loh batu berisi tentang hukum Tuhan, ya, dan itu menjadi hal yang diamanatkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel untuk
ya, memegang untuk memelihara hari-hari Tuhan, memelihara peraturan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat dari Keluaran pasal 31, apa sih amanat teksnya? Yang pertama, Allah memilih dan memenuhi dengan rohnya bagi orang-orang yang melayani. Nah, saudara, dalam konteks sekarang di perjanjian baru kita melihat di Roma 12 maupun di 1 Korintus 12, Allah memperlengkapi setiap umatnya, setiap anak-anak Allah untuk pekerjaan pelayanan dengan karunia Roh Kudus, dengan karunia yang diberikan kepada Roh Kudus. Ya, karismata itu diberikan supaya untuk bersama-sama saling mendukung dan menopang di dalam pelayanan. Ya, pelayanan dengan tim itu adalah lebih kuat, lebih baik daripada dengan satu orang. Nah, jadi kita melihat Allah memilih dan juga memenuhi rohnya dengan dengan keahlian, dengan karunia-Nya untuk orang-orang yang mau melayani. Jadi bagi setiap kita tidak ada alasan untuk tidak melayani dengan alasan saya nggak bisa apa-apa. Karena Tuhan menyediakan, Roh Kudus akan memperlengkapi kita untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus yang hidup dan yang kudus dan diberi karunia dari Tuhan. Jadi bukan untuk kesombongan, tetapi untuk memuliakan Dia, lalu memelihara hidup hari Sabat. Ya, Allah Pencipta yang kudus perlu dihormati. Kita perlu punya ketetapan hati untuk memelihara hari Sabat, hari perhentian Tuhan dalam setiap hari-hari yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Lalu apa sih aplikasinya? Apakah saudara sudah dipenuhi Roh Kudus dan sudah mendapatkan karunia untuk memperlengkapi pelayanan saudara? Apakah saudara setia untuk memelihara hari Sabat dan memuliakan Tuhan? Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk hidup seperti apa yang firman Tuhan pagi hari ini katakan. Bersyukur atas karya Roh Kudus dalam hidup kita. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, selingkanku, jamalah rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu
Biarlah pagi ini kita mau terus bersyukur karena segala perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam agenda minggu-minggu ini. Kita terus bersyukur buat semua yang Tuhan berikan untuk kita semua. Kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada pada kami semuanya. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik, sungguh baik, amat baik dan sangat baik buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini kami terus memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.